memulai mata pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena Dia sudah menolong dan menyertai kita sehingga kita bisa bertemu dan berjumpa pada saat ini. Siapa yang bisa membimbing kita di dalam doa? Ya, silakan. Teman-teman, mari kita bersatu. Segala hormat hanya bagi Bapa, kembali mengucap syukur pada saat pagi hari ini dengan pertolongan Tuhan. Dari pagi hari hingga pada saat ini Tuhan, itu semua bukan karena hebatnya kami Bapa, melainkan hanya anugerah-Mu kepada kami semua. Segala Baik, sebelum kita memulai, kita absen dulu ya. Kita absen dulu siswa-siswa kami. Agusnia Laia, ada Bu. Agusniwati Lawode, Agustina Laia. Ya. Berarti adik semua ya? Nah, yang kita bahas hari ini adalah tentang masalah ekonomi. Namun sebelumnya saya mau tanyakan dulu apa yang sudah dipelajari pada minggu yang lalu. Tentang Masalah ekonomi. Tentang masalah ekonomi ya? Apa itu, kalau masih ingat, pengertian daripada bank syariah? Salah satu bentuk pelaksanaan ekonomi syariah adalah perbankan syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menyebutkan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Oke, terima kasih. Berikan dulu aplaus. Nah, ini sekarang yang kita bahas adalah tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Ya, sekali lagi masalah ekonomi di dalam sistem ekonomi. Namun sebelumnya ada beberapa tujuan, ya, tujuan dan manfaat pembelajaran yang kita pelajari hari ini tentang manfaat ekonomi. Yang pertama itu, setelah nanti melihat slide ini, ya, anak-anak kami bisa menelaah pengertian daripada masalah ekonomi. Ya. Yang kedua, tujuan yang kedua yaitu anak-anak kami bisa menganalisis, ya, menganalisis masalah ekonomi klasik dan modern. Yang ketiga, tujuan ketiga yaitu bisa menyimpulkan atau merangkum masalah ekonomi dengan penuh tanggung jawab. Ya, itu yang menjadi tujuan daripada pembelajaran kita tentang masalah ekonomi. Ya, tentang masalah ekonomi. Nah, kemudian di sini kita akan sebelum kita lanjutkan, saya ajak dulu, ya, lihat dulu ini, mengajak siswa-siswa saya coba perhatikan gambar ini ya. Ini gambar apa? Hah? Garis ya? Iya. Nah, ini garis. Kalau ditambah lagi dia garis apa namanya? Garis apa? Garis panjang atau garis pendek? Panjang. Nah, kalau dihapus garis apa dia? Garis pendek. Nah, garis pendek kan? Iya. Nah, ini garis pendek ini bagaimana caranya
membuat dia supaya menjadi panjang? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ke depan. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Supaya Iya. Ya, terima kasih. Nah, sebenarnya nak, kalau ini garis pendek tidak perlu kita untuk membuat lebih panjang, maka dibuat garis baru yang lebih panjang. Nah, itu dia membuat garis yang lebih panjang. Maksudnya ini kata bijak dalam membuatnya dalam, kalau kita bawa di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ini kalau kita mau sukses tidak perlu menjatuhkan orang lain. Kita berusaha sendiri ya. Kita berusaha sendiri berarti dalam menentukan masa depan kita ini harus yang membuat jangan menjatuhkan orang lain. Jangan menjatuhkan orang lain. Ini maksudnya ini di atas. Nah, kemudian itu hanya sebagai mengajak anak-anak kami supaya bisa berpikir yang lebih fokus ya. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran tentang ekonomi ya. Tentang masalah ekonomi ya. Jadi di dalam masalah ekonomi ini ada ya, di dalam masalah ekonomi ini kita lihat di slide ini masalah ekonomi tentu tidak masih ingat kalian apa itu masalah ekonomi ya kan? Nah, berarti kalau kita lihat masalah ekonomi itu timbulnya adalah karena karena kelangkaan. Ya. Jadi kelangkaan ini apa maksudnya kelangkaan? Hampir punah. Hampir punah. Iya. Yang lain? Timbulnya kelangkaan ini karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sementara alat pemuas kebutuhan manusia itu sangat terbatas. Ya, nah kita lanjut ya. Ya di sini ada, nah, secara umum masalah ekonomi itu manusia tidak terbatas, sedangkan alat pemuat memenuhi kebutuhan sifatnya sangat terbatas, sehingga ini manusia harus menentukan yang mana kebutuhan yang yang diprioritaskan. Jadi inilah masalah ekonomi ini yang kelangkaan ini yang ditimbulkan yang menjadi masalah dalam lingkup ekonomi. Menjadi masalah dalam lingkup ekonomi. Ya, kita perhatikan. Jadi masalah ekonomi ini ada terbagi dua ya. Ada apa? Nah, yang termasuk masalah ekonomi ini adalah masalah produksi. Apalagi? Ya, apalagi? Masalah distribusi. Ya, masalah distribusi. Ini masalah distribusi. Ya, berarti masalah distribusi ini ada terbagi dua. Ya, ada yang distribusi langsung, ada distribusi secara tidak langsung. Kalau dia secara langsung, bagaimana? Ya, berarti kalau distribusi langsung
itu adalah menyalurkan barang secara langsung tanpa perang. Kalau distribusi secara tidak langsung, menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen melalui perantara. Nah, itu ada melalui agen, pedagang kecil, komisioner, importir, dan penyalur-penyalur lainnya. Kemudian yang tadi kalau itu tadi adalah masalah ekonomi kelas. Jadi ini adalah ini masalah ekonomi modern. Inilah yang termasuk juga masalah. Jadi semakin berkembangnya zaman, maka ilmu pengetahuan teknologi modern ada terbagi. Yang pertama itu barang apa yang akan Produksi dan penerapannya. yang disebut dengan itu berapa yang akan diproduksi. Kemudian bagaimana cara Memproduksi barang tersebut. bagaimana cara memproduksi. Kemudian untuk siapa barang Tersebut diproduksi. siapa barang tersebut. Inilah sekian dari pemaparan yang melalui slide ini kita masuk di ruang diskusi. Di ruang diskusi ini saya ajak anak-anak kami semua untuk membentuk kelompok. Ya, berapa jumlah kalian adalah 20 kan? Ya. Jadi kita bentuk kelompok sebanyak 4 kelompok, dan satu kelompok ada 5 orang. Jadi kita bentuk mulai dari kelompok satu ya, kelompok 1. Siapa yang mau kelompok 1? Kelompok 2 unjuk tangan yang mau kelompok 2. 5 orang ya, 5 orang. 1, 2. Yang mau kelompok 2 mana? Ya, silakan bantu. Saya ada 5 orang ya. Kalian bahas di kelompok ini ya, yaitu peserta didik mendiskusikan tentang distribusi gas LPG bersubsidi yang salah sasaran. Jadi silakan nanti ini setelah kalian melihat video ini ya. Bagaimana jalan tengahnya supaya kaum miskin yang sebenarnya berhak tidak dirugikan? Pagi ini kami akan berbincang dengan Direktur Eksekutif dari Mas Arangga Radiana. Halo Mas Gaya, apa kabar? Oke, ini kita ngobrolin soal LPG. Topiknya akan sama, soal tata niaga yang masih berantakan. Kalau ada LPG, ada PSDM juga, ada DPR supaya nggak salah sasaran. Cara apa yang menurut Mas ini efektif gitu, supaya memang benar-benar nanti datanya mereka yang harusnya menerima adalah penerimanya? Ya, ini menarik mengenai siapa ini diatur oleh rumah tangga dan juga akan atur dengan skema yang memang rencananya mau dilaksanakan menggunakan KTP dan KK. Menurut saya ini sangatlah tepat dibandingkan Ini saya bagikan ya, sudah mengerjakan tentang masalah ekonomi ini, secara pribadi ya. bukan kelompok lagi.
sekarang. Besok. Kira istri dulu mas. Tahu ya kan. Sudah? Ya, dikumpulkan ya. Ekonomi mengenai distribusi gas LPG yang 3 kilo yang salah sasaran. Yang pertama yang kami temukan di sini yaitu masalahnya yaitu masih ada golongan yang dinilai mampu yang menggunakan LPG yang 3 kilo ini. Nah, kenapa para golongan-golongan yang kita anggap ini mampu, yang bisa ataupun orang kaya masih menggunakan ini? Ini karena pemerintah yang kurang memfasilitasi masyarakat sehingga mereka belum menemukan data mana yang benar-benar menerima gas LPG yang 3 kilo dan mana yang tidak seharusnya. Mungkin tidak sepenuhnya pemerintah yang salah, karena di mana terkadang ada juga masyarakat, kita bilanglah masyarakat yang kurang mampu. Ketika mereka diminta untuk memberikan data-data, mereka tidak peduli. Apakah itu salah pemerintah? Kan tentunya itu salah mereka sendiri. Jadi bukan salah sasarannya LPG 3 kilogram itu karena tidak sepenuhnya salah pemerintah, salah masyarakat juga. Terjadinya LPG ini karena dampak terjadinya LPG ini karena penyaluran gas yang tidak banyak. Sekian dan terima kasih. Ada yang mau memberikan masukan? Ada? Ada ya? Baik, kami akan mempresentasikan kelompok kami sehari tentang salah sasaran LPG ini. Baik, yang kami presentasikan itu cara penyaluran terbatas LPG. Terkadang pengantaran atau penyaluran LPG ini itu disebabkan tidak semua dari
memfasilitasi dan yang kelompok lain memberikan masukan dan saran.
dan beberapa daerah yang Introduksi. Baik, sejauh ini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Ada ya? Ada. Nah, ada. Kami dari kelompok Mawar ingin bertanya kepada Ibu. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan konsumsi? Ya, ini ada yang bisa memberikan ini apa? Masih ada kurang mengerti apa pengertian daripada konsumsi. Maka ya, berarti yang dimaksud dengan konsumsi adalah kegiatan yang menghabiskan barang atau jasa secara langsung. Tidak mempengaruhi nilai mudah, jadi tidak hanya mau saya lihat yang bagaimana tentang pembelajaran nanti ya, seperti ini saya bagikan nanti di kolom ya, hanya ada pembelajarannya di kolom saja, bagaimana perasaan setelah pembelajaran ya. Semua. Simbol-simbolnya ya, kalian lihat kan? Apa yang paling dapat? Sudah, Bu. Silakan Ibu. Ya, Bu. Baik, cukup sekian dulu dengan hari ini. Sebelumnya kembali dulu ke tempat masing-masing. Ingatkan, minggu depan kita masuk pada materi selanjutnya. Materi apa? Ya, materi tentang sistem ekonomi. Ya, kalau tadi masalah ekonomi, minggu depan kita belajar tentang sistem ekonomi. Nah, saya harapkan kepada anak-anak saya semuanya untuk teruslah untuk belajar. Namun sebelum kita mengakhirinya, siapa yang bisa membawa kita di dalam doa sebelum Kak Susi ceria. Kakak Susi. Ayo, Kakak Susi. Tante Susi. Itu aja paling lebih lega. Depan. Oke, baik teman-teman.